something I can't do. Ada satu hal yang selalu membuat sepak bola terasa sangat menarik untuk dibahas. Mimpi. Mimpi yang terkadang lahir di tempat-tempat kecil. Di lapangan seadanya, di negara yang namanya jarang masuk headline, di hati orang-orang yang gak pernah berhenti berharap walau peluangnya sangat kecil. Dan Piala Dunia 2026 kali ini berbeda dari edisi sebelumnya, bro. Format baru dengan jumlah peserta 48 negara yang bisa bikin cerita yang tadinya cuma angan-angan bisa jadi kenyataan. Dan setiap Piala Dunia selalu punya satu cerita yang gak datang dari negara besar, gak datang dari tim yang punya sejarah panjang, tapi datang dari tempat paling tak terduga. Tahun ini cerita itu datang dari negara kecil yang bahkan bagi sebagian orang mungkin tidak pernah mendengarnya. Curaçao, negara kecil di Karibia, dengan jumlah penduduknya cuma sekitar 150 ribuan. Negara yang lebih sering disebut dalam brosur wisata daripada berita olahraga. Tapi perjalanan mereka seperti skenario film yang bahkan sutradara terbaik pun mungkin ragu menyentuhnya. Dulu mereka bukan siapa-siapa, hanya tim menengah ke bawah di CONCACAF, tim yang pernah 2 kali tumbang melawan Indonesia di era Shin Tae-yong. Momen yang sampai sekarang selalu jadi pembicaraan. Tapi perlahan semuanya berubah. Pelan, diam, tak terdengar, tapi berkembang. Curaçao mulai membangun pondasi, mulai memanggil pemain diaspora, mulai menata organisasi bermain, mulai percaya bahwa mereka punya tempat di panggung besar. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF jadi pembuktian. Mereka melaju tanpa drama, mengumpulkan 12 poin, melewati pertandingan demi pertandingan dengan ketenangan yang tidak pernah mereka miliki sebelumnya. Dan malam itu, di Kingston, Jamaika, ketika wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan, skor berakhir imbang 0-0. Dan Curaçao resmi menulis sejarahnya sendiri, lolos ke Piala Dunia 2026. Tidak ada kembang api besar, tidak ada pesta begah, tapi ada momen kecil yang jauh lebih bermakna. Rasa percaya bahwa sebuah negara kecil bisa masuk ke panggung terbesar di sepak bola, Piala Dunia. Tapi bro, Curaçao bukan satu-satunya tim debutan. Piala Dunia 2026 membuka pintu lebih lebar dan melahirkan negara-negara debutan lainnya dengan kisah yang sama, berani mengejar mimpi. Dari Jazirah Arab, dari tanah gurun yang kering dan keras, Yordania muncul sebagai kejutan Asia. Tim yang dulu hanya dianggap pengganggu, tiba-tiba berubah jadi finalis Piala Asia 2024 dan melanjutkan momentum itu ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka tidak punya bintang besar. Yang mereka punya hanyalah solidaritas dan keyakinan bahwa tidak ada negara kecil di hadapan mimpi besar. Saat tiket itu resmi didapat, semua orang di Yordania merayakannya. Teriakan, kembang api, doa dan air mata bercampur menjadi satu. Yordania akhirnya lolos ke Piala Dunia 2026. Uzbekistan sudah terlalu lama menunggu. Setiap generasi mereka punya pemain bagus, tapi selalu kalah satu langkah di akhir. Tapi di kualifikasi Piala Dunia 2026 kali ini, akhirnya mereka berhasil. Dengan sepak bola modern yang cepat, teknis, dan disiplin, Uzbekistan menembus Piala Dunia untuk pertama kalinya.
Dan akhirnya, Asia Tengah punya wakil baru di Piala Dunia 2026. Cape Verde, sebuah negara kepulauan yang bahkan sulit ditemukan oleh sebagian orang di peta, tiba-tiba membuat sejarah. Cape Verde menang 3-0 atas Eswatini dan menutup perjalanan mereka dengan tiket lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Negara yang dulu dianggap terlalu kecil, tiba-tiba menjadi simbol harapan seluruh Afrika Barat. Dan setelah melalui kualifikasi yang begitu panjang, 42 negara sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan berikut ini negara-negara yang sudah lolos dari berbagai zona. Zona Eropa, benua paling kompetitif ini kembali mendominasi, bro. Negara yang sudah lolos otomatis: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Portugal, Belgia, Kroasia, Austria, Skotlandia, Norwegia, Swiss, Serbia, Hongaria, Slovenia, Slovakia. Sementara yang masih harus melalui playoff dan bikin deg-degan: Italia, Polandia, Turki, Ukraina, Denmark, Irlandia, Wales, Swedia, Albania, Bosnia, Ceko, Kosovo, Irlandia Utara, Makedonia Utara, dan Romania. Italia lagi berada di jalur sulit seperti cerita edisi sebelumnya yang terus diulang. Zona Asia, 8 negara sudah memastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Saudi Arabia, Qatar, Uzbekistan, dan Yordania. Sementara 1 tiket lagi bisa didapatkan Irak jika mampu melalui playoff interkonfederasi. Asia makin tajam. Tahun ini bukan cuma soal raksasa lama, tapi juga pendatang baru yang siap memberikan kejutan di Piala Dunia 2026. Zona Afrika, 9 negara sudah memastikan lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Senegal, Afrika Selatan, Mesir, Maroko, Tunisia, Ghana, Pantai Gading, Aljazair, Cape Verde. Sementara untuk 1 tiket lebih lagi bisa didapatkan oleh DR Kongo jika mampu melewati jalur playoff setelah DR Kongo berhasil menyingkirkan Nigeria, salah satu kejutan terbesar di Afrika. Zona Amerika Selatan, 6 negara sudah memastikan lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Argentina, Brazil, Uruguay, Kolombia, Ekuador, dan Paraguay. Sementara 1 tiket lagi bisa didapatkan Bolivia jika mereka mampu melalui jalur playoff. Zona CONCACAF. CONCACAF musim ini seperti cerita baru, era di mana negara-negara yang sebelumnya diremehkan berhasil memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Panama, Haiti, dan Curaçao. Sementara Jamaika dan Suriname harus melalui jalur playoff untuk mendapatkan tiket terakhir ke Piala Dunia. Zona Oseania, Selandia Baru berhasil lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, dan Kaledonia Baru harus melalui babak playoff antar konfederasi. Dan ketika pintu Piala Dunia dibuka lebih lebar dengan adanya format baru, banyak yang mengira kualitas akan menurun. Ternyata yang datang adalah cerita negara kecil yang berani menantang dunia, cerita debutan yang menolak takdir lama, cerita juara bertahan yang ingin mempertahankan mahkota, dan cerita negara besar yang sedang berjuang di laga hidup mati playoff. Dan di tengah semua itu, nama kecil itu tetap bersinar paling terang. Curaçao, negara mini, populasi kecil tapi dengan mimpi besar. Dari 2 kali kalah menghadapi Indonesia hingga berdiri sejajar dengan negara raksasa-raksasa dunia, bukan karena kekuatan, bukan karena uang, bukan karena keberanian. Menurut lo, bro, dari 4 debutan ini, negara mana yang bakal ngasih kejutan di Piala Dunia 2026?
Kalau kontennya asik, jangan cuma diam aja, kayak wasit yang pura-pura nggak lihat pelanggaran. Klik like, biar semesta tahu lo suka vibes-nya. Tekan subscribe, biar lo gak ketinggalan drama, rivalitas, dan kisah di balik rumput hijau. Dan tinggalin komentar, walau cuma satu kata. Itu udah kayak chant dari Tribun yang bikin semangat kami makin membara. Karena di balik layar ini, kami nggak cari validasi. Cuma mau tahu, lo masih ada, masih peduli, dan masih mau balik lagi ke sini.